Halo, Polo. Saya Andri, biasa dipanggil dengan Cakrak. Asal saya dari Songoriti. Awal mula Montana itu berdiri tahun 2019. Dan awal mulanya berdiri itu iseng-iseng sih, Mas. Kita itu iseng-iseng, terus kita sama teman-teman nyoba buat grup, tapi hanya sekedar untuk main gitu, Mas. Itu awal mulanya Montana itu berdiri gitu, Mas. Montana kali ini tur ke Pantai Droto. Nah, kisaran teman-teman yang berangkat itu antara sekitar 20 lebih lah, Mas. Itu yang berangkat. Nah, mulai kita pemberangkatan itu, mulai dari Songoriti kita kumpul mulai jam 12 siang setelah duhur. Kita ngumpul bareng sampai nunggu teman-teman kita sudah datang semua. Kita berangkat dari Songoriti ke arah Lodo itu sekitar jam 1 siang itu, Mas. Terus kita berangkat perjalanan sampai sekitar jam 2 kalau nggak salah, itu kita berhenti di Gandusari. Kita di situ berhenti, kita makan-makan dulu, terus kita istirahat sejenak di situ, Mas. Sama kita nge-map lagi di situ mau arah ke Delodo. Ini apa ini? Sate. Tambahin apa? Tambahin Oke, jeruk ya. Coba. Acar. Wes, neng. Wes, tunggu. Rupamu wae. Warnanya mati, mau wangan kok malam mulai gak pas, Tom. Oh, kelum-kelum wangan sih. Silakan pakai. Begini ya.
Kiri pintu. Meter kerja tok lho, dolen gak bayar ta kan. Awak ngono. Kecekel dalang. Iki ya yo. Apa ya. Yo caleg ginjal bab kampanye. Rubuke tipe kopi tunggal aqua gelasan kali kilo kari niki rubuke kali es tunggal terus tunggal Apa cekap Mas e? kilo kali koyong niki batal tunggal rubuk kali es jeruk kali Minum apa tuh Pak? jeruk panas Oh nggih. pun Mas iki dirinci satu-satu apa global? global Nah, iki ya. oh betul Aduh. medeni plenge nanti tak kopi ya Melayani 1 kali 24 jam istri Anda. Wah, kau enak cuma bukan berebut dulu. Wah, aku enak. Halo Bolong, nama saya Fajar Agung Prasetyo, biasa dipanggil Donga atau Rajab. Asal saya Songgoriti Pret. Waktu itu saya sama teman-teman Montana liburan ke Tulungagung, Kabupaten Drodo. Terus waktu perjalanan itu dari Songgoriti sampai ke Ngantang itu motor masih aman, masih enak jalani. Terus berhenti di Blitar, makan siang di Blitar situ, mau ngelanjutin perjalanan motor wis ngerasa nggak enak gitu. Perjalanan masih jauh Bolo. Estimasi maghrib bisa sampai tempat jalan kita Bolo. Rambutku kok lurus toh? Alhamdulillah anak-anak kita semua sudah datang dari Sabang sampai Merauke, kita berjajah beli buah dan pertolongan. Setelah kita dari Gandusari kan kita perjalanan ke Indomaret. Nah, di Indomaret itu kita berhenti. Terus ternyata ada salah satu teman kita, motornya itu trouble. Ojo khawatir. Wis, nek masalah jajan juga los sampai aku. Wong kok sing akeh kene. Tak dodono jajan. Iki orang-orang itu. Yo kok sing akeh losno. Nipis seram. 6.600 Sudah ya. Syuting JTV.
Si, apa pas takon adikku, ya kan. Dek paten lho, dek waran dia aku ngono. Ya kan mek wiwi namanya adikmu iku aku ngidul, kok sini sih. Sini. Lah sini setane yo. Sini JMS. Sini ga. Malu kok belum Jadi setelah di Indomaret istirahat itu, saya sama teman-teman ngelanjutin perjalanan ke Pantai Dlodo itu, cari bengkel dekat-dekat situ. Akhirnya nemu bengkel, terus minta tolong bengkelnya buat liatin trouble apa. Akhirnya trouble motor itu sama bengkel udah dibuka, ternyata uli mesin nggak naik. Akhirnya kita coba berhenti dulu, kita lihat di situ kok motor ini semakin tambah berat. Ternyata di depan itu ada bengkel gitu mas. Kita ke bengkel, terus dibuka di bengkel yang pertama itu katanya orang bengkelnya itu pompa olinya itu tidak naik. Nah, pas dilihat dari pompa olinya tidak naik, terus kita kan berunding sama teman-teman. Kalau motornya ditinggal kan juga kasihan, soalnya perjalanan kita masih jauh. Terus sama orang bengkelnya diakal itu mas, diakal dulu biar motor bisa jalan. Ternyata bisa, motor jalan tapi nggak bisa kenceng mas makainya. Jadi kita jalannya itu pelan sampai mau arah Dlodo gitu mas. Yo ada ngasuh ae ndi? Ayo golek ngasuh ayo pengen arek. Ya gini. Gini ae wis. Lah pas waktu kita selesai dari bengkel itu mas, kita kan mau lanjut perjalanan ke Dlodo. Kita berangkat dari sana, terus ada teman yang Sherlock gitu. Sherlock itu ternyata Sherlockannya itu jauh dari jalan yang harus dituju. Sedangkan kita sudah sampai hampir daerah di sana nggak ada sinyal. Kita melewati itu, kayak di tengah hutan. Kita pas waktu itu di tengah hutan, kita di sana sampai teman-teman ya merasa capek, soalnya perjalanan juga terlalu jauh. Akhirnya kita berhenti sama tanya-tanya orang warga sekitar situ. Capek, dadanya ekstrim. Ekstrim. Ini metan. Nah, sesuai langsung lanjut metan. Ayo, geser ono ae. Yuk gak ndang maju rono. Cedek kok. Alah paling 5 menit kak. Ayo bocah-bocah gendang mrono.
Delodo iki pantai Delodo. Wah, ini dari lintasan balapan kok enak. Istimewa dari sini. Tapi apa pengobong, akan sampah-sampah. Ping piro ae mam. Kata-kata ya. Mam dhisik lapar. Ayo. Paginya Mas, kita cari referensi teman-teman yang ada di daerah Delodo. Nah, kebetulan teman kita itu ada yang di daerah Delodo itu. Terus temen kita telepon, kita panggil, kita ajak ke tempat pantai Delodo. Setelah di pantai Delodo, sama orang bengkelnya dikasih tahu suruh bawa ke bengkelnya. Akhirnya kita kan sebelumnya mau perjalanan ke pantai lagi pas waktu itu. Akhirnya kita putuskan sama teman-teman, ya udah kita benerin motor dulu aja. Soalnya kita kalau mau arah pulang kan perjalanan juga jauh Mas. Kali. Akhirnya kita bawa ke bengkel. Nah, ternyata di bengkel itu dibongkar semua. Ternyata pompa uli tidak naik. Nah, pas pompa uli itu tidak naik kan otomatis harus ganti spare part itu Mas. Nah,
jarak dari Dlodo mau ke kota itu antara sekitar 2 sampai 3 jam. Itu untuk mencari spare partnya motor teman kita. Akhirnya kita tunggu sampai di situ. Waktu nyampe bengkel di kenalannya temen itu, motor dibongkar lagi, mesin diturunin, dibongkar semua. Akhirnya tahu penyebab motornya nggak bisa nyala itu gara-gara uli mesin nggak naik. Karena pompa uli tersumbat itu karet dari sil. Akhirnya motor di situ dibenerin sama orang bengkelnya. Lek tuku larang lho. Mbok masih piro? Pinten Mas ngeten lek tumbas niki? Mas ya. Jarak tuh paling rosen piro Mas? Toh. Copotan di ini enggak, Mas? Iya, ketoke Mas. Enak kan aku cuma rada anu pun tak lusit titik ngono. Dilus titik ngono rada butet. Timbange niki maksudnya kan iki rusake pun parah ngoten lho. Nemen iki ya senteran. Napa? Bener nemen iki. Lah nggih. Berarti enten copotan. Golek anu golek apa? Lah nggak sih. Lah ya tak lagi. Golek anu mandek golek anu mandek. Gampang wis. Gampang dah. Gampang wis. Demi ini lho Mas. Kudune iki. Nah, ngono lho. Penak leman Mas. Apa? Lem sing plingkut biasa Oh, ya. iki paling metu. Walah. Tribun Mas, bener men Mas. Ya utawa Biasane sih kuwi Boten niki pinten. Iki jenengan. digawan Mas digawani piro? wah, kurang sih Mas, enak ya, Jan. Engko les. Oh, total dari ya. Oh, Siap. alah. Nggih, nggih wis. Wis iki dianu pisan ya. Iya Mas, kuwi. Kalau ngene kok les ntar ten kabrat pisan. Iki ya sampai ndi. Iki sampai tadi bunder. Bunder ini. Detek keren iso. DC kan. GC. Terus ngene iki entong kan coba. Mari kita mangan Mas Go. Nentong iki wis. Aku mah ya mikir ngono. Tapi iki hasil ngakali. Aku yo mau saiki kok. Apa iki? Wis sedak kepele saudane. Lah iki lho, jawab kabotan opo? Parione opo no? Komeni no. Parione opo no? Parione no. Nilainya piro? Nilainya piro? Mon, kon lho, iki kerane anune apa? Wastafel iki. Tambah Ya sakno lho, Jap. Silitmu kate gak ngapal opo lha iki. Iki lho, Jap. Aku dalan sik gak enak itu aku karo Andre. Opo ngene iki. Budale santai-santai ngene kok ngantang ngok. Oh, berarti kan untuk ngantang wis krosot. Wis jan. kroso Yo wae wis tak Jap. terima menano kenane ucul iku. Oh iya iya iya. Ini ya. Yang unik lagi, antusias warga Pantai Dlodo, Mas. Kalau saya bilang itu antusiasnya sangat bagus. Karena kenapa, Mas? Di saat kita benerin motor temen kita itu posisinya jauh dari pertokoan sama warung, Mas. Akhirnya teman-teman punya inisiatif bilang ke orang daerah sekitar minta untuk masakkan nasi. Nah, akhirnya antusias warga yang di sana itu kalau ke kita itu sangat menerima gitu, Mas. Maksudnya itu menerima kalau ada orang luar dari Dlodo itu. Akhirnya kita dibuatkan makan, kita makan bersama di sana. Kita juga serawung sama warga sekitar Dlodo sambil kita nunggu motor itu selesai. Kesehatan dijaga, Bos. Boys, be. Mana nih matnya nih? Lapo Mas, lapo? Monggo. Monggo. Nah iki sih. Iki kan HP mama iki. Halo. Pak.
Kang, jenengan jalan belum apa? Gampang nggih. Gampang kok. Oh, gampil kumpul wis alhamdulillah. Mas, Mangan iki, mangan kabeh. coba tadi suatu saat aku tak temukan produser sing top di. Ini adalah sesuatu desa yang nggak pernah kita kunjungi, ya kan? Ada kebun coklat dengan mayoritas orang yang kehidupan lebih ngarani cukup gak iso ngarani berkekurangan. bisa menikmati orang-orang ini gitu loh. Walaupun dengan kehidupan kayak gini. Ya kan? Harusnya kita bersyukur bisa menikmati alam ini, ya kan? Nah, sebenarnya kita nggak kepikiran, tapi kita menemukan sesuatu yang paling indah dari Tuhan. Yang tidak diinginkan, yang tidak kita inginkan, ya kan? Iya, suatu kenikmatan yang dari Tuhan kan? Tapi kene iso, ya apa ya? Oke lah. Kene iso ngerti. Next. Waduh. Next. Kehidupan sih gak tahu loh, nemono kok ngene bae dhewe, yo enggak? Dengan alam sing gak ya si asli bising, iya kan? Asli sih. Jangkrik ya kan? Jam-jam ini loh yo. Kita bisa menemukan bunyinya. Jam-jam ini loh. Seorang, jam-jam ini loh yo. Lah. Kayaknya ini sudah lama ini kayaknya ini. Ini ada suatu pintu, ya kan? Suatu pintu ini kayaknya ini sudah lama, tapi kita nggak tahu pintu itu dari mana, apa asli dari sini atau dari daerah lain untuk dipasang di sini kita nggak tahu. Tapi I like pulau ini, desa ini, kota ini, boys man, I like. Jadi kita di situ mulai jam 9 pagi, motor selesai, nyala lagi, bisa dibawa pulang jam 6 maghrib. Sekitar sudah sore, motor sudah selesai, sudah enak, kita langsung berangkat untuk arah pulang lagi. Nggak kuat kalau nih, kita nih tengah ya. Jar. Lampune. Belum bisa ini kan paling bagus. Rantai Cak Mun. Tambah pedot. Nah, aku sama Mas Kedok ngoyang Masnya udah dulu Membran. Mestran. Saya makan itu loh, Pak. Buat kenapa? Cepot, oh kedung. Aku tidak dong. Piro?
ah, tenan iki. Hah? Tenan. Kamu tuh dan kali mah, tapi lagi cari naon lah nih dan. Dari masih mau aku tak. Ngati-ngati. Oh, niki sing lurus mungkin jelas terus akan Arab. Pacar niku ngetang gede terus akan pertigaan sing kiri. Ngono ya. Nggih. Berarti lebih baik ada ambil kiri ya. Nggih, leten Bukan ambil kanan. ambil kiri. Ambil kiri ya. Nggih. Berasa sih. Bu matur nuwun nggih. Nggih, ngati-ngati Mas nggih. Nggih. Cara rek aku, kok arek sik lho, mari ngomong. Sik lho rek. Kau kok. Mana sih? Wae. Kalau kamu mau dulu lewat tempat. Terus di tengah-tengah perjalanan kita arah pulang, kita berhenti karena ya juga kecapean, kita makan di daerah Ngunut. Sambil kita lihat lagi apakah motor teman kita ini masih trouble apa enggak. Jagare kabeh ya. Yo, 4 6 7 8 9 10. Bangun iki. 11. Nasi goreng bisa no? 11. Sik bos tak pesen sama am sik bos. Nasi goreng. Sos. Aku di bosong anak, itu jadi mau itu. AC lole. Bite piro jare? Terus pas kurang petang itu. Parah. Kerja-kerja jadi kumis. Mas, iki kerja. Eri, heh? Lah yo. Iya. Terima kasih. Taruh sih, bungkus 2 ya, Pak? Ya. Cak, kok rame sih, Cak? Wapon kono. Kayak gini enggak loh? Wadi anu ngono. Kita tambahin ini 3. Hah? Saya tambahin 3.
tak layani Mas Iki lho kan iki nek iwake. Padane iwak kok. Iya wis ayo mangan ayo. Sing gorong sapa? Oh Sandro. Medok. Gak mangan medok. Apa sing medok? Yo. Amane munti. Udah kasih izin apa? Aja kumpul lho, Bu. Nyangel lho. Mari mangan dulu. Mari lanjut perjalanan pulang atau hilum. Sekarang lagi di Ngunut itu loh aku. Selesai makan, habis ini perjalanan pulang ke Songgoriti. Kalau apa itu tertarik untuk mendirikan Montana, saya tertarik karena banyak di sini muda, tua, apa itu suka jalan-jalan, Mas. Nama saya Ega Vianovando, biasa dipanggil Ega. Perkenalkan, nama saya Andreas Triaputra, panggilan di kampung Gumbing. Nama saya Gilang Nathanael, biasanya dipanggil Gudel. Perkenalkan, nama saya Pak Munir, atau lebih lengkapnya nama saya Muhammad Munir. Alasannya tertarik ikut Montana karena ya seru, asik, bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Kan kita jarang-jarang kumpul, jadi karena pekerjaan masing-masing kan. Jadi sewaktu ada waktu, kita healing bareng lah. Awalnya iseng-iseng. Pertama tur ke Bromo, lihat di samping itu kan teman-teman sudah menikah semua, jadi bisa dolin atau tur ada waktu tertentu sama teman-teman itu. Kenapa tertarik ke Montana? Karena iki Mas, solidaritas dan sering tur sepeda lawas lah Mas. Saya ikut Montana mungkin belum lama, dan saya mengikuti kegiatan Damudi di Songgoriti ini. Tujuannya sangat positif karena juga membangun kebersamaan untuk kerukunan. Saya tertarik ikut Montana bukan karena seneng dulin itu, karena kesulitan dan mendem bareng. Harapan saya kalau untuk Montana sih ya lebih besar lagi, Mas. Terus kesulitannya itu yang diutamakan kalau untuk Montana, Mas. Kan soalnya yang utama itu kadang kalau teman kita pas touring ada motornya trouble, ya kalau kita nggak makan satu nggak makan semua gitu. Kalau menurut saya itu. Harapannya untuk Montana ke depan, kan Montana sebagai wadah berkumpulnya arek Songgoriti. Ya yang saya harap bisa selalu menjaga kekompakan, terus siapapun yang mau ikut bisa gabung di Montana, khususnya arek Songgoriti juga. Ya kita selain bisa taur atau dolin bareng, kita harus bisa berbakti sosial seperti ke panti asuhan atau gimana. Harapan saya ke depannya untuk Montana lebih solid lagi, lebih diperbanyak lagi dolinnya sing adoh gak popo, sama diimbangi dengan sosial, baksos, entah itu bangun masjid ke panti asuhan, yang penting gak dolin tok lah.
harapan ke depannya itu tetap solid. Yo terbuka untuk warga Songgoriti, apa maneh arek enom sing seneng dolen atau rekreasi lah, semacam touring. Yo mbek siji kuwi rukun. Kalau dari saya sih, saya sangat support sama Montana ya. Saya juga suka, apalagi ini sebetulnya juga saling belajar satu sama yang lain, supaya kita lebih belajar lagi tentang berlalu lintas, safety riding, juga menjaga ketertiban di perjalanan. Salah satunya seperti itu. Apalagi Montana ini berdiri di Songgoriti. Di sini kita harus bisa menjadikan cermin. Kalau bisa kita harus bisa mengajarkan untuk yang di luar Songgoriti supaya lebih baik lagi, lebih solid lagi, dan lebih kompak lagi. Bagi pemuda terutama tetap jaga kesulitan di dalam grup Montana ini biar Montana lebih besar lagi. Oke, next tunggu untuk acara pantai selanjutnya. Oke.